Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah, ibu bapak jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk thalabul ilmi. Semoga niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang benar-benar Allah ridhai. Kita ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ibu bapak sekalian untuk meluruskan niat bahwa hadirnya kita di sini benar-benar semata-mata dalam rangka untuk thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orangnya yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah, yang mampu untuk tetap berada di jalan agama Islam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah masuk pada bulan Ramadan yang hari yang ke-6. Ndak nggih? Nggih, 6. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa 6. Tidak terasa ternyata Ramadan baru kemarin mulai sudah 6 hari. Ngenjing mboten krasa malih, teka-teka pun bodho. Lawang Ramadan tahun wingi mawon sek nembe mawon, sakniki sampun Ramadan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah tema lanjutan dari apa yang kita sampaikan di malam Selasa beberapa pekan yang lalu. Malam Selasa beberapa pekan yang lalu tentang apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram. Masih berkaitan dengan perkara-perkara yang hendaknya kita jauhi di dalam hidup kita. Kalau sebelumnya kita di sini menjelaskan tentang 3 dosa besar yang dikategorikan sebagai dosa-dosa yang paling besar di antara sekian banyak dosa besar. Barangkali di antara Bapak Ibu yang ikut malam Selasa beberapa pekan yang lalu masih ingat di antara dosa besar yang paling besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu, yang pertama adalah
antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu, kata Nabi, menjadikan tandingan bagi Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kamu. Yang kedua, kata Nabi SAW, dosa yang paling besar itu setelah level kesyirikan adalah antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu akan makan bersama kamu. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu mengambil jatah rizkimu. Dan yang ketiga, dosa besar yang kemarin kita sampaikan berdasarkan hadis Nabi itu adalah antuzania bihalilati jarika, berzina tetapi berzinanya dengan istri tetanggamu. Ini adalah dosa besar yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul ditanya ayyu dzanbin a'zam, dosa apa yang paling besar. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassa mensyarah hadis selanjutnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, sahih, tertulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah itu nama bapaknya siapa? Amr. Amr nama bapaknya adalah As. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridainya. Ini biasa kita ucapkan untuk para sahabat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kalau kita menyebut ulama zaman dulu, itu biasanya kita mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau masih hidup, biasanya kita mengatakan hafizahullah, semoga Allah menjaganya, dan seterusnya. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, anna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kata Rasul, minal kabairi, termasuk dosa besar, termasuk di antara dosa besar, syatmur rajuli, adalah seorang laki-laki yang mencela, mencaci walidayhi, kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar di antara sekian banyak dosa besar itu adalah apabila ada seorang laki-laki mencaci atau mencela kedua orang tuanya. Qila, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hal yasubbur rajulu walidayhi, wahai Rasul, apa mungkin ada seorang anak mencela orang tuanya? Apa mungkin ada seorang anak mencela orang tuanya? Qala, Rasul bersabda, na'am, ya, ada orang yang berani mencela orang tua. Yasubbu abar rajuli, dia mencela bapak orang lain. Dia mencela bapak orang lain. Fayasubbur rajulu, maka orang itu mencela abahu, bapaknya dia. Dia mencela bapak orang lain. Orang itu membalas mencela bapaknya dia. Wa yasubbu ummahu, dia mencela ibu orang lain. Fayasubbu ummahu, orang lain itu membalas mencela ibunya. A sama B. A mencela bapak si B. Si B tidak terima kalau bapaknya dicela. Maka B membalas mencela bapaknya A. Itu sama artinya A mencela bapaknya sendiri. A mengatakan, bapakmu kaya wedhus.
misal niku. B ndak terima, B kemudian mengatakan bapakmu kaya pitik. Nah, misalnya. Oleh karenanya A ini seolah-olah mengatakan bahwa bapaknya kaya pitik. Meskipun dia tidak pernah mengatakan bahwa bapaknya seperti ayam, tetapi karena dia mencela bapak orang lain, kemudian menyebabkan orang lain itu membalas mencela bapaknya, maka dia dikatakan sebagai orang yang mencela bapaknya sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini masuk dalam kategori dosa besar, bukan dosa kecil, masuk dalam kategori dosa besar yang kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari. Karena dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba ketika seorang hamba menjalani ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orangnya yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagian ulama mensyarah hadis ini bahwa dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, dia perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwasanya Jumat satu dengan Jumat yang lain, salat yang satu dengan salat yang lain, puasa yang satu dengan puasa yang lain, itu akan menjadi penghapus dosa dengan satu syarat, idza ujtuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar dihindari. Nah, oleh karenanya ini adalah satu hal yang harusnya kita berhati-hati untuk tidak mudah mencela bapak orang lain atau mencela orang lain, karena mencela orang lain itu kemudian ketika orang lain itu membalas mencela orang tuanya, maka hakikatnya dia sedang mencela bapaknya sendiri, dan itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal kabair, termasuk dosa besar. Dosa besar, bukan dosa yang remeh, bukan dosa yang kecil. Dosa kecil saja kata para ulama, la saghirata ma'astiqrar, tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Dosa kecil saja bisa besar kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini secara jelas Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya minal kabair, termasuk dosa besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kemudian kita perhatikan syarah yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram. Beliau menjelaskan hadis di atas, taqaddama bayanu huquqil walidain, telah lewat penjelasan tentang hak-hak kedua orang tua. Kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua sudah sering dijelaskan. Wa wujubu birrihima, dan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Wal ihsanu ilaihima, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di antara hak orang tua itu adalah orang tua mendapatkan bakti dari anak. Dengan kata lain, di antara kewajiban anak itu berbakti kepada orang tua. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, kenapa kita kok wajib berbakti kepada orang tua? Bukan karena orang tua kita telah merawat kita, bukan. Bukan karena orang tua kita yang melahirkan kita, bukan. Bukan karena orang tua kita yang berjasa dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena Allah perintahkan kita untuk itu. Sehingga andai ada orang tua tidak pernah merawat anaknya, anaknya tetap harus berbakti kepada orang tua. Andai ada orang tua yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, maka anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Andai ada anak yang tidak pernah dirawat, dididik oleh orang tua, maka anaknya tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua itu bukan karena balas jasa, tapi karena itu adalah
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking kita harus berbakti kepada kedua orang tua, sampai andai orang tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Sinten sing teng mriki bapakipun boten enten? Kathah mbok pilih. Sami kula nggih pun boten enten bapake. Maka meskipun bapak kita sudah tidak ada, orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kemudian dalam pikiran kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu hanya ketika orang tua masih hidup, tidak sama sekali. Ketika orang tua masih hidup itu juga wajib berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia, tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua, meskipun dengan cara yang berbeda. Dan andai orang tua kita telah meninggal dunia, yang paling penting atau yang utama dalam berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan itu adalah jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, ampun supe aneng sedone wis mbiyen. Tetap wajib mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu jangan kemudian hanya ketika orang tua meninggal dunia kita sholati Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu akrim nuzulahu. Tidak hanya seperti itu. Setiap hari, setiap waktu, selama kita belum meninggal dunia, selama kita masih sadar, selama kita masih mampu, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Dan itulah salah satu perkara yang insya Allah menyebabkan anak-anak kita nanti juga akan mendoakan kita. Karena kaidah yang dibangun oleh para ulama itu adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu berdasarkan amal perbuatan hamba. Kalau hamba ini ingin anak-anaknya kelak mendoakan kita, maka kita juga harus mendoakan orang tua kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kemudian pentingnya seorang anak berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ketika sampai orang tua kita sudah meninggal dunia, masih tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Di antara bentuk bakti kita kepada orang tua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang ditulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di antaranya adalah bersedekah atas nama kedua orang tua. Kalau meskipun hanya sekali. Biasanya sedekah untuk diri kita, kalau sekali atau dua kali atau mungkin sering sedekah atas nama kedua orang tua, dan itu dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk bakti kita kepada orang tua adalah andai di antara orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian orang tua kita masih memiliki tanggungan hutang puasa, maka kitalah yang berkewajiban untuk melunasi hutang orang tua kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara puasa, membayar hutang puasa orang tua kita. Dan itulah yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah pendapat yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama, dan itulah yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang ketika orang tua kita meninggal dunia, kemudian orang tua kita masih memiliki tanggungan puasa, maka bukan fidyah tapi qadha'kan puasanya. Kalau kemudian tidak ada yang mampu, baru difidyahkan. Kecuali kalau orang tuanya masih hidup, sakit keras, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kemudian tidak bisa puasa, maka fidyah. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, anaknya berkewajiban untuk membayarkan hutang puasa. Bagaimana caranya? Dibayar hutang sejumlah orang tua yang sudah ditinggalkan puasanya itu. Kalau orang tuanya meninggalkan puasa selama 30 hari, maka kita membayar hutang puasa selama 30 hari. Kalau kita anak tunggal. Kalau anaknya ada 10, 3. Anaknya ada 3, 10. Itu yang kemudian dituntunkan dalam syariat Islam.
sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama, dan itulah pendapat yang diambil oleh Tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau orang tua sudah meninggal dunia, masih punya hutang puasa, di antara cara kita berbakti kepada orang tua itu adalah dengan cara membayarkan hutang puasa orang tua kita. Ikhwani fillah, bagaimana kemudian dalam agama Islam itu diperhatikan, sangat memperhatikan urusan anak kepada orang tua. Faqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fala taqul lahuma uf, jangan kamu katakan kepada orang tua itu kata-kata uf. Uf itu wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak keduanya. Uf itu adalah kata-kata pengingkaran yang paling ringan dalam bahasa Arab. Uf. Ketika orang tua kita sudah berusia lanjut, jangan kemudian kita mengatakan nah itu saja tidak dibenarkan oleh agama Islam. Idz alimna anna syatmahuma min a'dhamil munkarat, di mana kita tahu bahwasanya mencela keduanya adalah sebesar-besarnya kemungkaran kepada orang tua. Mengatakan niku mawon boten pareng napa malih mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Lamma qala an-nabiyyu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, ketika Rasul bersabda di antara dosa besar itu adalah ketika ada seorang anak mencela orang tuanya. Ketika Rasul bersabda seperti ini, istaghrabas sahabatu radhiyallahu anhu dzalik, maka sahabat Nabi heran. Masa ada Nabi seorang anak kok mencela orang tuanya? Zaman dulu, zaman Nabi mengatakan ada anak mencela orang tuanya, heran. Ndak ya ono ya. Ndak ya ono wong anak kok mencela orang tuanya. Nek sakniki do heran apa mboten? Enten apa mboten sing mencela orang tuanya? Kathah mboten namung mencela, malah enten sing mateni harang niku. Zaman Nabi, zaman dulu ada orang kok mencela orang tuanya itu sesuatu yang mustahil. Ndak mungkin anak kok mencela orang tuanya. Jahiliyahnya orang jahiliyah, mencela orang tua itu tabu, aib. Sejahiliyahnya orang-orang jahiliyah. Zaman sekarang yang katanya sudah terang benderang ngeten niki, banyak orang yang mencela, bahkan ada orang yang meracuni orang tuanya, bapaknya, ibunya, plus saudara kandungnya sampai meninggal dunia. Tidak hanya mencela. Maka agaknya zaman kita terang itu, tetapi terkadang ada sisi-sisi yang ini lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah zaman dulu. Orang jahiliyah zaman dulu ada orang tua membunuh anaknya, ada. Ketika anaknya anaknya perempuan misalnya zaman dulu itu dibunuh. Ada orang yang berzina dengan banyak orang, ada. Tetapi kalau ada anak kok mencela orang tua itu tabu sekali, aib. Makanya sahabat Nabi SAW merasa heran. Istaghrabas sahabatu radhiyallahu anhu dzalik. Sahabat Nabi SAW merasa heran, masa ada anak kok berani mencela orang tua, masa ada Rasul? Faqalu lin Nabi SAW, sahabat ini kemudian bertanya kepada Rasul SAW, wa hal yasubbur rajulu walidayhi, wahai Rasul, apakah ada orang kok berani mencela orang tuanya? Fa akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, annahu idza tasabbaba fi syatmihima, itu terjadi, kata Nabi menjelaskan, itu terjadi karena orang ini, anak ini menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain. Anaknya menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang
lain, maka seolah-olah anaknya sama saja dia sedang mencela orang tuanya. Faka'annahu syatmuhuma, maka itu sama saja seolah-olah anaknya mencela orang tuanya. Oleh karena itu, anak mana saja yang kemudian menyebabkan orang tuanya itu kok jatuh harga dirinya gara-gara anak, maka seolah-olah anak ini yang telah menjatuhkan harga diri orang tua. Dan anak mana saja yang kemudian menyebabkan orang tua derajatnya naik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, maka seolah-olah anak ini yang menaikkan derajat orang tua meskipun tidak secara langsung, hanya sebagai sebab. Oh, bocah angel kandanane, ya-yaan nang endi-endi ora tau bali, angel kandanane, anake sapa to? Nah, niku tidak langsung seolah-olah anak ini telah merendahkan derajat orang tua. Meskipun anak ini tidak pernah bermaksud untuk merendahkan orang tua. Ini yang disabdakan oleh Nabi ini, orang ini tidak pernah punya niatan untuk mencela orang tua, tidak pernah. Tetapi karena dia mencela orang lain membalas mencela orang tuanya, maka seolah-olah dia telah mencela orang tuanya. Begitu juga ada anak yang kemudian menjadikan bangga orang tua. Sampeyan sekolah nandi tole misale. Niku misale. Kok apik men sapa to anake sapa sampeyan? Oh, kula putrane nganu. Oh, alah masyaallah. Padahal bapakne niku nggih biasa-biasa mawon niku. Orang tuanya ibunya biasa-biasa mawon, tapi bapak ibunya menjadi berharga di mata orang lain karena anaknya, maka seolah-olah anaknya benar-benar telah menghargai kedua orang tuanya dengan penghargaan yang luar biasa. Nah, ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wadzalika, hal itu bi an yasubba abar rajuli, ketika ada seseorang mencela bapak orang lain, fayuqabiluhu dzalika ar-rajul bi an yasubba abah, kemudian orang ini membalas mencela bapaknya, fahuwa wa illam yasubba abahu mubasyaratan, meskipun anak ini tidak mencela bapaknya secara langsung, illa annahu tasabbaba fi dzalika, melainkan anak ini hanya menjadi perantara, penyebab bapaknya dicela, ibunya dicela, maka dia telah mencela bapak atau ibunya. Dan itu dosa besar. Nabi yang bersabda minal kabair, termasuk dosa besar. Kemarin kan sudah kita jelaskan dosa besar itu ada beberapa ciri. Ciri-ciri dosa besar yang pertama itu adalah dosa yang ada ancaman khusus di akhirat. Itu dosa besar. Dosa kok ada ancaman khusus di akhirat, itu dosa besar. Kesyirikan, riba, itu ada ancaman khusus di akhirat. Durhaka kepada orang tua, ada ancaman khusus. Yang kedua, dosa itu ada hukuman tertentu di dunia menurut syariat Islam. Mencuri, potong tangan, berzina yang muhson dirajam, minum khamr didera 40 atau 80 kali. Maka ini dosa besar, dosa yang ada hukuman tertentu di dunia. Dikatakan dosa besar diantaranya adalah dosa yang Allah melaknat pelakunya. Ini dosa besar. Dan diantara dosa besar itu adalah dosa yang memang Rasul katakan itu sebagai dosa besar. Dan inilah dosa yang benar-benar besar, karena Rasul sendiri yang melafadzkan ini dosa besar. Dan orang yang menyebabkan menyebabkan orang tuanya dicela oleh orang lain, meskipun dia tidak mencela orang tuanya sendiri, itu adalah dosa besar. Oleh karenanya hati-hati Bapak Ibu, ketika kemudian kita mengatakan satu perkara kepada orang lain yang berpotensi orang ini akan menyebabkan orang tua kita dihina, maka itu bisa masuk kategori dosa besar. Wal qaidatus syar'iyyah, dan kaidah syar'iyyah menetapkan innal wasaila laha ahkam al maqasid. Innal wasaila laha ahkamul maqasid. Sesungguhnya perantara
itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Yang menjadi perantara ini hukumnya sama dengan yang dituju. Insya Allah kita nanti ada penjelasan tentang ini. Al-wajibu 'alal insani, di sini dikatakan yang wajib atas manusia al-kaffu an syatmin nas, menahan diri untuk tidak mencela orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yubghidul fuhsya wat tafakhush. Allah itu membenci perbuatan keji dan ucapan keji. Ucapan keji itu dibenci oleh Allah. Jangan kemudian kita berpikir Allah minta omong kaya ngono ya ora apa-apa, pancen wis biasane, ampun wis biasane. Ide-ide lenteng, ide-ide nopo. Ini ucapan kotor. Apalagi itu ditujukan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang kemudian sudah terbiasa guyon dengan teman, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor kepada teman, yang itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ini tidak benar. Allah membenci perbuatan keji dan ucapan keji. Innallaha yubghidul fuhsya wat tafakhush. Yang wajib atas kita menahan diri dari mencela manusia. Wa syatmi abaihim, dan juga menahan diri untuk tidak mencela orang tua kita. Li'anna hadza hujrun minal qauli, karena ini adalah ucapan kotor, muharramun, yang hukumnya adalah haram. Ini adalah ucapan kotor yang hukumnya adalah haram. Wa li'annahu sababun, dan hal itu akan menjadi sebab li'an yashtumahun nas, manusia akan mencela orang tuanya. Wa yastumu abahu ma'hu bisababihi, dan orang lain akan kemudian akhirnya mencela orang tuanya, menjadi penyebab dia mencela orang lain dan orang lain akan mencela orang tuanya. Al haditsu fihi bayanu hukmil mutasabbib. Hadis di atas menjelaskan tentang hukum orang yang menjadi penyebab dari satu perkara. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau kemudian itu dalam perkara kebaikan, maka itu baik. Kalau dalam perkara keburukan, maka itu buruk. Maksudnya ngeten. Kalau kita menjadi penyebab sebuah kebaikan, maka yang kita lakukan itu pun adalah sebuah kebaikan. Meskipun itu hanya penyebab, bukan perbuatan itu sendiri. Dan kalau kita menjadi penyebab atas perkara keburukan, maka kita ikut menanggung dosa keburukan, meskipun kita tidak melakukan keburukan itu sendiri. Kita tidak minum khamr, benar, tapi kita menjual minuman khamr. Kita tidak pernah minum khamr, maka dosanya sama saja dengan orang yang meminum khamr. Sebagaimana kita melakukan satu amal yang menjadi penyebab kebaikan. Apa penyebabnya? Misalnya buat flyer kajian ba'da subuh, ya. Niki namung penyebab, kemudian di-share, yang datang ada 100 orang. Kenapa 100 orang datang? Karena membaca flyer. Maka 100 orang semuanya dapat kebaikan. Satu orang yang membuat flyer ini mendapatkan kebaikan plus mendapatkan kebaikan dari 100 orang tanpa mengurangi pahala 100 orang tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orangnya yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang didapat oleh orang yang mengerjakannya. Ini hanya sebagai penyebab, tetapi dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan, padahal dia hanya menjadi penyebab.
Oleh karena itu, misalnya Bapak Ibu di sini yang hadir ini, satu orang menjadi penyebab hadirnya satu orang lain. Nah, maka dia akan mendapatkan pahala, dia datang dan dia akan mendapatkan pahala yang didapat oleh orang lain yang datang, yang karena ajakan kita, tanpa mengurangi pahalanya dia. Niku nek ngonten niku janjane maduk cobi ngenten iki to, nginjing napa pekan depan ada waktu 1 pekan niku untuk mencari orang. Pekan depan setiap 1 orang ngenten iki mengajak 1 orang. 1 mawon. Nah, misale pekan depan berarti nek teng mriki sakniki enten 100 berarti sing rawuh ngincing pinten? 200. Wah, rame tenan. Cuma ngajak satu orang mawon. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, entah tetangganya. Wah, 1 orang ngajak 1 orang mawon, setunggal mawon. Wah, niku tambah rame. Napa malih ngajak 2 orang. Nah, tambah pinten berarti? 300. Ning angel ngoten niku. Ngejaki ngaji piantun setunggal niku angel. Napa malih kok ngejaki piantun setunggal ngaji, ngejaki mengajak diri sendiri saja nggih angel. Rumusane niku 4 sing biasane kula dugekaken nika. Sempat, sehat, niat, menyat, mangkat, gangsal. Oh, sempat, sehat, niat, menyat, mangkat, 5 at. Meskipun sempat itu tidak. Kenapa? Karena ngaji itu jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Timut-timut. Ngaji niku jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Kenapa? Karena ngaji niku urusane namung karep napa mboten tok. Ngaji niku urusane namung karep napa mboten. Ning adoh Mas, urusane namung karep napa mboten. Nek pun mboten karep, mbok jejer niku mawon omahe mboten rawuh. Ning nek pun karep mbok tebe nggih rawuh. Kalau panjenengan niku enten piknik teng pundi teng Dufan, teng pundi teng Jatim Park, adoh ora memper-memper, bayare larang. Ning nek pun karep mangkat. Ngaji gratis, cepak, penak, ayem tentrem. Nek mboten karep nggih mboten rawuh. Maka ngaji itu mboten urusan jarak, sama sekali bukan. Jarak itu tidak ada alasan, tidak jadi alasan. Ngaji itu bukan urusan jarak, ngaji itu hanya urusan karep nopo mboten. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali ke tadi. Jadi ketika orang menjadi penyebab keburukan, maka dia mendapatkan keburukan dari orang yang melakukan keburukan. Dan ketika dia menjadi penyebab sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut, meskipun dia hanya menjadi penyebab. Alhamdulillah niki enten rekaman enten niki, rekaman kemudian diunggah di YouTube. Nah, kemudian yang nonton ada 100 orang misalnya, maka sing ngunggah niku mboten namung sing ngupload, nggih sing masang tripod, sing masang kabel cilik ngenten niki, sing medjet ngenten niki, njuk sing napa ngedit. Nah, itu kan namung penyebab. Napa Pak Hudi menawi sampun ngupload niku njur nonton dari awal sampai akhir? Lah mboten to, lah wong pun nonton live ndak nonton. Kemudian setelahnya ada 100 yang nonton, maka insya Allah nek ikhlas Pak Gudi, ikhlas. Mungkin ikhlas. Maka 100 orang yang nonton dapat pahala dari 100 orang itu akan diberikan kepada orang yang ngupload, medjet, niki masang kabel dan seterusnya. Sing numbaske kuota harang niku termasuk. Karena konsep yang kemudian dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah man dalla ala khairin, siapa orangnya yang menunjukkan atas sebuah kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi,
maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan. Nah, misalnya enten Pak Kuat, wah sek nyatet niku to, Pak Kuat nyatet niku. Menawi ikhlas Pak Kuat, yo nyatet terus nonton niku, njuk mangke sampun dicatet to, nduk di-share. Nah, nduk di-share, dicatet. Nah, maka satu grup itu ada 200 orang. 200 orang saya yakin tidak semuanya membaca. Tapi minimal 100 orang itu ada 20 yang membaca. Nah, misalnya 10% mawon, 20 orang yang membaca. Maka ketika 20 orang membaca, oh iya ya, ngono kae, kemudian melakukan, maka yang membaca itu dapat pahala, melakukan dapat pahala, yang nge-share pun dapat pahala dari 20 orang yang melakukan. Padahal modal itu namanya kutuk, ketik, share. Itu mendapatkan pahala 20. Kalau kemudian yang membuat HP itu orang Islam, alhamdulillah niku. Ini mboten nggih. Wala kacek. Kita lanjut. Qala Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal berkata, hadzal haditsu aslun fi saddidz dzara'i'. Hadis ini menjadi pokok kaidah saddudz dzari'ah atau saddudz dzara'i'. Dalam usul fikih itu ada namanya saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah itu adalah mencegah perbuatan padahal perbuatan itu halal, tapi dicegah, tidak boleh, lantaran perbuatan ini akan mengantarkan kepada yang haram. Hadis ini menjadi asal kaidah saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah itu adalah mencegah perbuatan padahal perbuatan itu boleh, halal dilakukan, tapi dicegah, tidak diperbolehkan, bahkan mungkin diharamkan. Kenapa? Karena perbuatan ini yang aslinya halal akan mengantarkan kepada yang haram. Wa yu'khadhu minhu annahu idza ala amruhu ila muharram. Ini ketika perbuatannya akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Haruma alaihil fi'lu, perbuatan ini pun juga haram. Perbuatan yang halal, kalau perbuatan halal ini mengantarkan kepada yang haram, yang halal bisa menjadi haram karena mengantarkan kepada yang haram. Maka kaidah usul fikihnya adalah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang perkara wajib ini tidak sempurna kecuali dengan satu perkara, maka satu perkara ini pun dihukumi sebagai wajib. Atau begini, suatu perkara, ini perkara yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengan perkara ini, maka perkara ini juga dihukumi wajib. Sholat tidak sempurna kecuali dengan wudhu, maka wudhu hukumnya wajib, dan seterusnya. Misalnya belajar tidak sempurna kecuali dengan mendengar, maka mendengar hukumnya wajib misalnya. Nah, begitu pula ma la yatimmul haram illa bihi fatarkuhu wajib. Suatu perkara yang perkara ini suatu yang haram tidak sempurna kecuali dengan perkara ini. Muter-muter apa niku? Suatu perkara yang keharaman tidak sempurna kecuali dengan perkara ini, fatarkuhu wajib, maka meninggalkan perkara ini hukumnya wajib. Meninggalkan perkara ini hukumnya wajib. Ada perkara yang haram tidak mungkin sempurna kecuali dengan perkara ini, maka meninggalkan perkara ini hukumnya wajib. Weanan kalih mantan zaman biyen. Kelingan teng Facebook teng ki kayane sing biyen kae ya. Nah, njur assalamualaikum kabare pripun dan seterusnya, kok rada-rada sengkrang-sengkring ngoten niku. Nah, zina
tidak akan terjadi kecuali dengan diawali seperti itu. Meskipun pada hukum asalnya namung assalamualaikum, tanya kabar, sebenarnya itu tidak masalah. Tapi zina tidak akan terjadi kecuali dengan ada sengkrang-sengkring pas WA niku, maka meninggalkan WA-nan hukumnya wajib. Meskipun pada asalnya boleh. Namung assalamualaikum niku salahe napa? Nah niku to. Namung tanya kabar anake wis pira niku salahe napa? Tetapi karena ini bisa menyebabkan terjadinya sebuah perzinaan, maka meninggalkan ini hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan pernah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jangan pernah mencela kepada Tuhan agama selain kepada Tuhannya selain agama Islam. Jangan pernah mencela Tuhannya mereka, jangan pernah mencela. Oh, pancen Tuhane sampean ke orang bejaji misalnya. Oh, Tuhane sampean ke pancen napa ngoten niku? Ndak boleh. Kenapa? Fayasubbullaha adwam bi ghairi ilmin, karena nanti mereka akan mencela Allah tanpa batas, tanpa ilmu. Kalau kita mencela berhala, mencela patung, mencela nopo yang mereka sembah, kita cela, oh elek ngon sampean, elek misalnya, atau dengan celaan-celaan yang buruk, ndak boleh. Kenapa? Karena mereka ndak terima dan mereka akan mencela Allah. Tuhane sampean kowe misalnya. Sehingga seolah-olah kita mencela Allah. Kita menjadi penyebab Allah dicela. Gara-gara kita mencela Tuhan orang lain, dan itu dilarang dalam agama Islam berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 108. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di inda tafsiri hadhil ayah. Imam As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini, dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan, nahallahu al-mu'minin, Allah melarang orang-orang mukmin an amrin, dari sebuah perkara, kana jaizan bal masyru'an fil asli, yang hukum asalnya boleh bahkan disyariatkan. Allah melarang orang mukmin untuk mencela berhala, sesembahan selain Allah. Yang hukum asal mencela sesembahan selain Allah itu hukum asalnya boleh. Hukum asal loh niki. Hukum asal mencela sesembahan selain Allah, mencela berhala, mencela nama-nama berhala yang disembah oleh orang lain, hukum asalnya itu adalah boleh, karena itu adalah sebuah kebatilan. Wa huwa sabbu alihatil musyrikin, yaitu mencela Tuhan orang-orang musyrik. Hukum asalnya boleh, lakin tetapi lamma kana tariqan ila sabbil musyrikina li rabbil alamin, kalau dengan kita mencela Tuhan orang-orang musyrik, menjadikan orang-orang musyrik mencela Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nahallahu anhu, Allah melarang perbuatan itu. Apalagi menjadi penyebab bapak kita dicela dengan perbuatan tercela. Saya ulang, mencela Tuhan selain Allah boleh atau tidak secara hukum asal? Boleh. Tetapi kalau itu menjadi penyebab orang-orang musyrik mencela Allah, hukumnya menjadi haram. Apalagi mencela orang lain hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang itu menjadi penyebab dia akan mencela bapak kita, maka dosanya double. Dia berdosa karena dia mencela bapak orang lain, itu dosa. Itu dosa. Apalagi perbuatan itu mengantarkan bapak kita dicela, ini dosa yang kedua. Jadi ini masuk dalam kategori dosa besar yang sangat besar. Dia memiliki dua dosa yang dua-duanya besar. Satu, mencela orang lain. Sementara Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celaka
bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Wailun, celaka. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dia celaka, maka kepada siapa kita akan meminta pertolongan? Kalau ada orang lain tidak suka kepada kita, kemudian ngunek-ngunek ke kita, ciloko sampean. Yang ngunek ke orang lain, kita masih bisa minta perlindungan kepada Allah. Kalau Allah yang mengatakan dia celaka, mau minta perlindungan kepada siapa? Dan Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Nah, ini dosa. Mencela orang lain dosa. Dosa yang pertama, dosa besar. Dan setelah dia mencela orang lain, menyebabkan orang lain mencela bapak kita, ini dosa besar pula. Maka dua dosa besar yang terkumpul pada satu perbuatan. Lawong mencela Tuhan, kalau menyebabkan penyembahnya mencela Allah Tuhan kita, ini juga dosa. Apalagi melakukan satu perbuatan dosa besar yang mengantarkan kepada dosa besar yang lain, maka dia memiliki dua double dosa besar dalam satu perbuatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang kemudian disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agar kemudian kita tidak menjadi perantara keburukan. Salah satu manfaat hadis ini, agar kita tidak menjadi perantara keburukan, agar kita tidak mencela orang lain, mudah mengumpat, mudah mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain. Kalau orang lain itu kemudian membalas, mengungkapkan kata-kata kasar, mencela orang tua kita, mencela keluarga kita, maka hakikatnya kita sendiri yang sedang mencela orang tua, mencela keluarga kita, dan mencela siapapun orang yang dicela oleh orang lain karena perbuatan kita sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 pas. Langkung mriki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.